Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Cikal Pratiwi, Dea Putri Eriza, Irza Rahmayanti Aulia, dan Muhammad Adi Pratama akan membacakan materi kami yang berjudul Psikologi Kesehatan. Pengertian psikologi kesehatan. Psikologi kesehatan adalah sebuah bidang yang menekankan peran psikologi dalam membangun dan mempertahankan kesehatan, serta mencegah dan mengobati penyakit. Teori model perubahan. Yang pertama, teori perilaku beralasan. Menyarankan bahwa perubahan efektif memerlukan adanya intensi spesifik dari individu terhadap perilaku mereka. Sikap positif terhadap perilaku baru dan persepsi bahwa kelompok sosial mereka memandang perilaku yang baru secara positif. Sebagai contoh, jika seorang perokok ingin berhenti merokok, ia akan lebih sukses jika ia mengeluarkan intensi spesifik untuk berhenti. Merasa positif tentang hal itu dan percaya teman-temannya mendukungnya. Yang kedua, teori perilaku terencana. Memasukkan ide dasar dari teori perilaku beralasan, ditambah persepsi kontrol terhadap hasil. Pendekatan terhadap perubahan perilaku ini menekankan berbagai aspek dari persepsi individu terhadap situasinya, dapat memengaruhi hasil dari tahapan perubahan. Yang pertama, sebelum kontemplasi. Individu belum siap untuk berpikir tentang berubah dan mungkin tidak sadar bahwa mereka memiliki masalah yang perlu diubah. Yang kedua, kontemplasi. Individu menyadari bahwa mereka memiliki masalah, tetapi mungkin belum siap. Yang ketiga, persiapan atau determinasi, di mana individu sedang mempersiapkan diri untuk mengambil tindakan. Yang keempat, aksi atau kekuatan keinginan, di mana individu berkomitmen untuk membuat perubahan perilaku dan membuat rencana. 5. Maintenance atau mempertahankan, di mana individu akan sukses dalam melanjutkan perubahan perilaku mereka seumur hidup jika mereka mempertahankan komitmen mereka. Menanam kebiasaan baik. Yang pertama, mengendalikan stres, yaitu situasi dan peristiwa yang mengancam dan melebihi kemampuan mereka untuk mengatasinya. Menurut Hans Selye tahun 1974 dan 1983, penemu penelitian stres berpusat pada respon tubuh terhadap stres, khususnya kelelahan dan kerusakan pada tubuh karena tuntutan yang harus dipenuhinya. General Adaptation Syndrome atau GAS adalah istilah yang digunakan Selye untuk efek yang biasanya terjadi pada tubuh ketika diberikan tuntutan. GAS terdiri atas 3 tahap: alarm, resistensi, dan keletihan. Tahap alarm adalah keadaan terkejut sementara, di mana resistensi tubuh terhadap penyakit dan stres turun jauh di bawah batas normal. Tahap resistensi GAS Selye, sebuah kelenjar di seluruh tubuh akan mulai menghasilkan hormon yang berbeda-beda, yang melindungi individu dengan banyak cara. Selama tahap resistensi ini, sistem kekebalan tubuh dapat melawan infeksi dengan efisiensi yang luar biasa. Jika usaha seluruh tubuh melawan stres gagal dan stres tetap ada, akan masuk ke tahap keletihan. Pada titik ini, kerusakan pada tubuh mulai mengalami alih seseorang mungkin akan pingsan karena keletihan dan rentan terhadap penyakit meningkat. Kerusakan yang serius dan permanen dapat terjadi pada tubuh, seperti serangan jantung atau bahkan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikal Pratiwi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Irza mengenai alat-alat perubahan hidup yang efektif. Yang pertama ada self-efficacy. Self-efficacy adalah kepercayaan individu bahwa ia dapat menguasai sebuah situasi dan menghasilkan keluaran positif. Self-efficacy memengaruhi apakah individu mencoba untuk membangun kebiasaan yang sehat, sebanyak apakah usaha mereka dalam mengatasi stres, berapa lama mereka dapat bertahan menghadapi rintangan, dan berapa banyak stres yang dialami. Self-efficacy adalah kekuatan dari mempercayai diri Anda sendiri. Yang kedua ada motivasi. Motivasi merupakan bagian penting untuk menjaga perubahan perilaku. Perubahan akan menjadi lebih efektif jika seseorang melakukannya berdasarkan alasan intrinsik daripada alasan ekstrinsik.
Yang ketiga ada keyakinan religius. Keyakinan religius juga berpengaruh terhadap perubahan perilaku yang efektif. Banyak agama yang tidak mengarahkan kepada sesuatu yang berlebihan, namun lebih mempromosikan sesuatu yang baik secukupnya. Partisipasi religius juga dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan melalui hubungannya dengan sosial. Menjadi bagian dari sebuah komunitas dengan keyakinan tertentu dapat memberi seseorang akses menuju sekelompok orang yang hangat terhadap orang lain yang akan ada ketika dibutuhkan. Pikiran religius dapat berperan dalam menjaga harapan dan menstimulasi motivasi untuk perubahan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irza Rahmanti Aulia akan menjelaskan tentang menanam kebiasaan baik. 1. Mengendalikan stres, yaitu situasi dan peristiwa yang mengancam dan melebihi kemampuan mereka untuk mengatasinya. Menurut Hansel 1974 dan 1983, menemu penelitian stres berpusat pada respon tubuh terhadap stres, khususnya kelelahan dan kerusakan pada tubuh karena tuntutan yang harus dipenuhinya. General Adaptation Syndrome atau GAS adalah istilah yang digunakan sel untuk efek yang biasanya terjadi pada tubuh ketika diberikan tuntutan. GAS terdiri atas 3 tahapan, yaitu alarm, resistensi, dan keletihan. Tahap alarm adalah keadaan terkejut sementara di mana resistensi tubuh terhadap penyakit dan stres turun jauh di bawah batas normal. Tahap resistensi gas seli sebuah kelenjar di seluruh tubuh akan mulai menghasilkan hormon yang berbeda-beda yang melindungi individu dengan banyak cara. Selama tahap resistensi ini, sistem kekebalan tubuh dapat melawan infeksi dengan efisien yang luar biasa. Jika usaha seluruh tubuh melawan stres gagal dan stres tetap ada, akan masuk ke tahap keletihan. Pada titik ini, kerusakan pada tubuh mulai mengalami alih-alih seseorang mungkin akan pingsan karena keletihan dan rentan terhadap penyakit meningkat. Kerusakan yang serius dan permanen dapat terjadi pada tubuh seperti serangan jantung atau bahkan kematian. 2. Menjadi aktif secara fisik. Olahraga diasosiasikan dengan berbagai keuntungan fisik dan psikologis yang positif. Tips untuk meningkatkan level aktivitas seseorang mulai dari membuat perubahan kecil dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memasukkan aktivitas fisik ke dalamnya seperti berjalan daripada menyetir mobil ke kampus. Mencoba menemukan variasi aktivitas yang menyenangkan bagi diri kita, menemukan pasangan olahraga dan mengganti acara nonton TV dengan olahraga. Tetapi memperhatikan kemajuan diri akan menolong individu untuk memonitor kemajuan tujuannya. 3. Makan dengan benar. Makan dengan benar berarti memiliki makanan bernutrisi dan mempertahankan kebiasaan makanan yang sehat sepanjang hidup, atau tidak hanya saat sedang diet. Penelitian telah menunjukkan bahwa makan pagi, terutama sereal kaya serat, diasosiasikan dengan kesuksesan penurunan berat badan serta mempertahankannya. 4. Berhenti merokok. Siapapun yang merokok harus berusaha
menghentikan kebiasaan mereka karena merokok memiliki ancaman serius terhadap kesehatan. Metode untuk berhenti merokok meliputi berhenti begitu saja menggunakan substitusi nikotin dan mencari terapi. Meskipun sulit untuk berhenti pada awalnya, berhenti merokok dapat dicapai. 5. Mempraktikkan seks aman. Praktek seks yang akan merupakan aspek lain dari perilaku sehat yang menjadi perhatian psikolog kesehatan. Penggunaan kondom adalah salah satu cara untuk mencegah baik kehamilan yang tidak diinginkan maupun STI atau sexually transmitted infection.